terbaik, inspirasi, tebarkan harapan. Kampus terbaik, inovasi, wujudkan impian. Kampus terbaik, integritas, kuatkan tujuan. Kampus terbaik, beri terbaik untuk negeri, untuk dunia, umat manusia, dan alam semesta. Mari bersama hadirkan masa depan dalam langkah dan pikiran agar selalu terdepan, berbekal ilmu dan jiwa pengabdian. Deras arus zaman takkan tertahan, majulah melangkah, oh majulah. Kampus terbaik, inspirasi, tebarkan harapan. Kampus terbaik, inovasi, wujudkan impian. Kampus terbaik, integritas, kuatkan tujuan. Kampus terbaik, beri terbaik untuk negeri, untuk dunia, umat manusia, dan alam semesta. Mari bersama hadirkan masa depan dalam langkah dan pikiran agar selalu terdepan, berbekal ilmu dan jiwa pengabdian. Deras arus zaman takkan tertahan, majulah melangkah, oh majulah. Terus berpacu dalam keunggulan, lincah pembelajar untuk kehidupan. Inilah semangat baru, tekad raih kesempatan, wujudkan kampus terbaik selamanya. Mari bersama hadirkan masa depan dalam langkah dan pikiran agar selalu terdapat, berbekal ilmu dan jiwa pengabdian. Deras arus zaman takkan tertahan, majulah melangkah. Mari bersama hadirkan masa depan dalam langkah dan pikiran agar selalu terdepan, berbekal ilmu dan jiwa pengabdian. Deras arus zaman takkan tertahan, majulah melangkah, oh majulah. Wujudkan kampus terbaik selamanya. Wujudkan kampus terbaik selamanya. Wujudkan kampus terbaik selamanya. Wujudkan kampus terbaik selamanya. Baik, teman-teman, karena waktu telah menunjukkan pukul 9 lebih 6 menit, mari kita segera buka acaranya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Ibu Dr. Yusalina MSI, selaku Asisten Direktur Kemahasiswaan Kesejahteraan Mahasiswa IPB University. Yang terhormat, Mbak Munawaroh SE, selaku Staf Subdit Kesejahteraan Mahasiswa IPB. Dan yang terhormat, Bang Hizkia, selaku Ketua Galaksi, serta teman-teman mahasiswa baru IPB University Angkatan 61 dari jalur SNBP. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya kita semua dapat bergabung dan menghadiri ruang Zoom kali ini pada kegiatan pendampingan beasiswa Angkatan 61. Salawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Senang rasanya, saya, Ning Ajeng Rahmita, IPB 60, selaku Master of Ceremony, yang akan memandu berlangsungnya kegiatan pendampingan beasiswa Angkatan 61. Sebelumnya, saya informasikan kembali kepada teman-teman yang sudah bergabung via Zoom kali ini untuk mengaktifkan kameranya. Untuk memulai acara, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Riko Adi. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf harus off cam karena di rumah lagi mati lampu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadim mir rusulihi. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الصالحين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Riko yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi dapat memperlancar acara kita pada malam hari ini. Selanjutnya, kita akan mendengarkan pemutaran lagu Indonesia Raya dan himne IPB. Kepada seluruh hadirin, dimohon menyesuaikan.
Baik, selanjutnya akan ada sambutan dari Asisten Direktur Kesejahteraan Mahasiswa yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Yusalina MSI. Kepada Ibu dipersilahkan. Baik, terima kasih, Neng. Panggilannya siapa, Neng? Ajeng? Neng. Neng, orang Sunda ya. Ya. Oke, sebentar. Suara Ibu terdengar nggak? Neng, suara Ibu terdengar nggak, Neng? Terdengar Ibu, tapi kecil, Bu. Kecil ya, sebentar. Sekarang terdengar, Mbak Mun? Better, Sekarang Bu, terdengar? better. Better, Nih. Bu. Oke, baik. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Mbak Mun sebagai Mbak Mun ya, Mbak Munawaroh SE sebagai penanggung jawab beasiswa KIPKA, Hizkia Immanuel Ketua Galaksi. Galaksi itu adalah organisasinya KIPKA di IPB ya. Dan adik-adik mahasiswa IPB ya yang baru saja diterima, selamat atas diterimanya Anda di IPB, walaupun mungkin agak sedikit hari ini agak kecewa ya mungkin ya, karena belum berkesempatan mendapatkan beasiswa KIPKA. Tetapi insya Allah walaupun belum berkesempatan, masih banyak di IPB beasiswa-beasiswa yang lain ya yang nanti hari ini akan disampaikan mungkin oleh Mbak Mun ya, Mbak Mun ya. Ya, akan disampaikan beasiswa apa aja sih yang ada di IPB. Jadi jangan berpikir bahwa kegagalan teman-teman tidak mendapatkan beasiswa KIPKA itu menjadi akhir dari perjalanan di IPB. Justru ini adalah salah satu penyemangat ya buat teman-teman untuk terus berjuang karena dengan berjuang kita merasakan bahwa hidup itu menjadi lebih hidup. Ini mohon maaf ininya terbalik ya. Bentar saya. Ya, jadi Anda tetap harus semangat. Insya Allah sekali lagi saya yakin dengan semangat dan ketekunan yang adik-adik miliki, adik-adik itu bisa menghadapi berbagai rintangan ya, dan insya Allah akan mendapatkan beasiswa yang bisa jadi malah beasiswanya lebih tanda petik lebih baik ya Mbak Mun dari beasiswa KIPKA. Contohnya ya saya kasih tahu nih. Ada yang namanya beasiswa Bayan. Beasiswa Bayan tuh skemanya sama dengan KIPKA. Tapi ada dapat dapat laptop ya, mudah-mudahan masih konsisten mereka memberikan laptop. Jadi kemarin tuh sudah ada 40 orang yang mendapatkan beasiswa Bayan dan mendapatkan laptop ya. Oke. Mungkin karena sudah malam, saya tidak akan berlama-lama. Sekali lagi semangat. Kalau ada apa-apa, silahkan bertanya kepada Bu Munawaroh, kepada teman-teman kakak-kakak yang ada akan mendampingi teman-teman untuk sampai bisa mendapatkan beasiswa gitu ya. Tapi Anda harus tetap berjuang gitu karena kami itu sifatnya memfasilitasi ya. Jadi selebihnya segala sesuatunya tergantung Anda ya. Bagaimana Anda bersemangat untuk mencari beasiswa yang sekiranya sesuai kriterianya dengan kondisi teman-teman semua. Oke, saya tutup ya. Ini kayak tadi pagi ya, kayak tadi sore ya. Saya pakai pantun. Ini nggak tahu nyambung nggak tahu enggak nih. Pokoknya saya sambung-sambungin aja ya supaya semangat nih teman-teman ya. Oke, hari ini kegagalan menghampiriku ya. Tapi ku tak larut dalam lara. Tetap bangkit mencari beasiswa baru, kesuksesan menanti, semangat tetap terjaga. Semangat adik-adik, welcome to IPB yang luar biasa keren. Kami menunggu prestasi adik-adik, ya mudah-mudahan nih Hizkia tuh pakai jempol ya, jempol buat semua, buat kita semua ya. Oke, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mohon izin saya kembalikan ke Neng ya, mangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
Jadi benar banget teman-teman. Walaupun hari ini adalah kegagalan kalian ya di beasiswa satu, tapi membukakan jalan kepada teman-teman untuk mendapat beasiswa yang lainnya. Jadi harus tetap semangat ya teman-teman. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Dr. Yusalina MSI atas kata sambutannya. Sebelum kita lanjut, eh, izinkan saya memandu untuk dokumentasinya dulu, Ibu. Baik, izin di sini ada 3 slide. Oh, cukup banyak. Saya izin pandu ya, Ibu. Oke, untuk slide pertama. 3, 2, 1. Oke, lanjut. Slide kedua. 3, 2, 1. Oke, lanjut. 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Baik, kita akan lanjut ke acara selanjutnya. Selanjutnya, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Mbak Mun. Diharapkan kepada teman-teman untuk dapat menyimak materi dan mencatat apabila diperlukan. Kepada Mbak Mun, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih, Neng. Nah, sebelumnya Ibu kalau ada agenda lain boleh Ibu meninggalkan Zoom. Takutnya ada kegiatan lain. Ya, Terima kasih iya Ibu. Mbak Mutia, mohon izin ya. Yuk semuanya, Terima kasih, Bu. sehat-sehat semuanya. Oh ya, mohon maaf lahir batin ya. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mudah-mudahan semua diberikan kesehatan, keberkahan, Amin, amin. keselamatan Amin. ya. Oke, mangga izin Amin, ya. Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih, Ibu. Oke, aku izin share screen ya. Boleh gantian, oke. Hmm. Aku punya waktu berapa menit, Neng? Sekitar 30 menit, Mbak. Oke, tolong di reminder ya kalau udah tinggal 5 menit lagi. Takut Oke, kelewat. Mbak. Oke, tapi aku akan coba cepat aja sih. Pengennya 15 menit, semoga. Tapi kalau nggak bisa, tolong diingetin kalau udah 5 menit lagi ya. Oke, teman-teman, izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat adik-adik angkatan 61 semuanya yang belum berkesempatan lolos ya di KIP kuliah, tapi tetap di IPB kan, teman-teman. Jadi jangan khawatir karena beasiswa di IPB itu ada banyak banget. Tadi udah sempat disampaikan oleh Bu Yusalina. Kalau kalian nggak dapat KIP, masih banyak lagi beasiswa yang bisa teman-teman daftar. Dan bisa jadi beasiswanya akan lebih tinggi malah dari KIP kuliah kayak gitu, teman-teman. Jadi selama ada peluang apapun itu, mari ayo kita coba kejar peluang beasiswa yang lain tersebut agar teman-teman juga bisa dapat bantuan minimal di UKT-nya atau living cost-nya atau paket lengkap kayak gitu ya. Nah, di sini izin teman-teman memperkenalkan diri kembali. Saya Munawarah dari Direktorat Kemahasiswaan IPB, salah satu tim teknis juga sebetulnya di KIP Kuliah dan memegang beberapa beasiswa selain KIP Kuliah juga kayak gitu. Nah, malam ini bakal saya sampaikan beberapa informasi beasiswa yang bisa teman-teman daftar saat masih maba ya, berarti saat di semester 1 sama kayak KIP Kuliah yang bisa didaftar dari awal kayak gitu. Nah, bisa teman-teman atur strategi seperti itu.
Nah, untuk memperkenalkan beasiswa secara keseluruhan, sebelumnya akan dikenalkan dulu siapa sih yang mengelola beasiswa di IPB itu. Nah, di IPB itu ada beberapa direktorat, ada beberapa unit lembaga yang mengelola urusan se-IPB. Salah satunya adalah urusan kemahasiswaan yang dikelola oleh Direktorat Kemahasiswaan, mulai dari urusan beasiswa, terus nanti ada urusan prestasi, kemudian urusan pengembangan karir, kemudian ada terkait pembinaan terkait subdit yang urusannya ngurusin pembinaan karakter nih yang termasuk MPKMB juga nanti yang bakal teman-teman jalani di bulan Agustus ya kayak gitu teman-teman. Nah, di Ditmawa ini semua beasiswa di IPB akan dikelola terpusat di Direktorat Kemahasiswaan. Kantornya nanti teman-teman bisa lihat di gambar sebelah kanan ini namanya Rektorat IPB atau Gedung Andi Hakim Nasution. Nah, di lantai satunya itu ada satu ruangan yang merupakan ruang kerja dari Ditmawa, kayak gitu ya. Oke, aku lanjut. Nah, sebenarnya di IPB itu ada berapa beasiswa sih Kak, kayak gitu. Nah, ini akan coba saya sampaikan ke teman-teman 4 tahun recap dari beasiswa di IPB. Di mana tahun 2023 kemarin terakhir Desember tuh donatur beasiswa IPB itu ada 95. Dari 63 mengalami kenaikan jadi 95 nih teman-teman. Kemudian dari 95 ini telah menerima 10.927 mahasiswa IPB atau ini bisa dibilang satu dari dua mahasiswa IPB itu pasti dapat beasiswa karena jumlah mahasiswa IPB yang di 4 sama S1 itu 22.000 atau hampir 23.000 lah kayak gitu teman-teman. Jadi hampir 50%-nya mungkin baru 44-45% lah yang menerima beasiswa ya, angka 10.927-nya ini. Salah limanya atau salah sekiannya adalah teman-teman yang menerima KIP kuliah di sini nih, termasuk Neng juga yang menerima beasiswa dan teman-teman Galaksi kayak gitu ya, dan kakak-kakak pendamping juga penerima beasiswa juga yang masuk dalam hitungan 10.927 ini. Kalau total dananya yang dikelola adalah 121 miliar rupiah. Ini mengcover semua beasiswa ya teman-teman, nggak cuma KIP, tapi ada beasiswa yang lainnya juga gitu. Kemudian pembagian dari beasiswanya itu ada macam-macam. Di Ditmawa sendiri kita membagi kategori beasiswanya itu menjadi kategori beasiswa prestasi. Ini ada sekitar 19,09%. Kemudian beasiswa untuk yang mahasiswa tidak mampu ada 76%. Ini paling gede karena ada KIP kuliahnya juga. Kemudian 7,99% ini yang gabungan antara prestasi dan tidak mampu. Dan terakhir itu ada beasiswa exchange atau beasiswa yang membiayai mahasiswa untuk ambil studi keluar selama 1 semester. Ini 0,91%. Tuh. Kemudian beasiswa apa aja sih yang masuk dalam beasiswa prestasi ini ada banyak, ada beasiswa Adik, Tanoto, macam-macam aja. Nanti teman-teman ini boleh dilihat aja dulu karena ini rata-rata emang buat tingkat enggak tingkat 1 semua sih, masih tingkat 2, 3 dan sebagainya. Nah, ini ada macam-macam, boleh diketahui aja untuk teman-teman sementara. Kemudian beasiswa yang mahasiswa tidak mampu, ini juga ada yang dari alumni, ada yang dari eh, apa dinas pendidikan kayak gitu ya teman-teman. Kemudian beasiswa yang untuk prestasi dan tidak mampu, ini ada BUD juga, beasiswa utusan daerah biasanya. Terus ada beasiswa Yanmar juga, terus ada beasiswa YBMBRI juga. Kemudian selanjutnya, kalau sumber dananya kita IPB itu membagi 4 sumber dana beasiswa. Yang pertama itu beasiswa dari APBN atau pemerintah pusat. Salah satunya KIP kuliah. Kemudian berikutnya ada afirmasi, ada BU, ada BPI juga. Kemudian kalau yang APBD atau pemerintah daerah, ini biasanya beasiswa-beasiswa yang kaitannya dengan syaratnya itu mintanya KTP atau KK-nya itu harus daerah tersebut kayak gitu. Misalkan harus Jakarta berarti KJMU, harus Jawa Barat JFLS kayak gitu ya teman-teman. Selanjutnya sumber dana berikutnya adalah dari alumni. Nah, alumni itu walaupun sudah ada namanya himpunan alumni yang membentuk yayasan yang namanya YAPI, Yayasan Alumni Peduli IPB, tapi banyak alumni lain yang membuka kembali pendaftaran beasiswa-beasiswa yang mereka kelola sendiri perangkatan. Contohnya Arga Citra 23. Ini adalah beasiswa yang dikelola oleh alumni angkatan 23 sendiri. Masih ada alumni TIN. Nah, alumni TIN berarti spesifik alumninya adalah prodi TIN. TIN itu teknologi industri. Kemudian ada beasiswa Kopi OE. Nah, beasiswa ini beasiswa dari alumni Fautan biasanya teman-teman kayak gitu.
Kemudian sumber dana yang lain itu ada yayasan, dan swasta, BUMN, dan macam-macam. Termasuk sekarang yang lagi buka ada beasiswa KSE juga, tapi untuk semester yang udah tingkat 3 ya teman-teman. Terus ada beasiswa Jarum, itu lagi buka juga. Nah ini dari swasta dan dari yayasan juga kayak gitu. Kita lanjut dulu. Nah, ini udah saya bikinnya sebuah kayak kayak mapping di mana karakteristik beasiswa itu harus teman-teman kenali nih biar bisa berstrategi nanti daftar beasiswa yang kalian pengenin itu apa gitu. Pusatnya sebenarnya beasiswa IPB itu yang selalu menjadi pertimbangan ketika daftar beasiswa tentu komponen beasiswanya apa aja. Jadi yang biru-biru ini ada 4 hal ini yang biasanya menjadi pertimbangan utama ketika mahasiswa tuh nyari beasiswa. Pertama, komponen atau fasilitas beasiswanya apa aja sih gitu. Apakah prestis banget? Prestis itu berarti dapatnya lengkap kayak gitu atau ya biasanya beasiswanya biasa-biasa aja kayak gitu. Dapatnya misalkan living cost aja. Nah, biasanya akan sangat menarik ketika komponen atau fasilitas beasiswanya itu lengkap, teman-teman. Nah, itu tapi intinya perlu diidentifikasi beasiswa yang mau didapatkan kalian adalah beasiswa yang komponennya apa aja. Biar nanti bisa menyesuaikan harus daftar beasiswa yang mana. Kemudian, hak kewajiban ini juga berpengaruh banget karena apakah kewajibannya memberatkan, misalkan harus nanti ikatan dinas, kayak gitu kan, atau harus ada hal-hal lain lah yang sampai misalkan ijazahnya nanti ditahan apa enggak kayak gitu. Biasanya ini menjadi pertimbangan juga. Terus periode pemberian beasiswa ini juga jadi pertimbangan. Ini ngasihnya berapa lama ya? 1 tahun kah? Atau 4 tahun? Berarti full kan sampai 8 semester? Atau cuma 1 semester malahan? Nah ini macam-macam banget. Sampai jenjang studinya juga menjadi pertimbangan gitu ketika dia kalau D4 kan udah 8 semester ya. Jadi di vokasi itu masih ada yang D3 namanya TIB prodinya teman-teman. Nah, itu dapatnya ya 3 tahun berarti atau 6 semester. Kemudian syarat khususnya, nih syarat khusus tuh biasanya tadi yang saya sempat singgung, ada ikatan dinas kah, terus atau khusus untuk fakultas tertentu. Biasanya tuh donatur yang alumni suka menspesifikkan yang dapat beasiswa itu yang boleh daftar adalah fakultas adik-adik fakultasnya aja kayak gitu. Jadi kalau teman-teman ada dalam fakultas itu bisa daftar, tapi kalau enggak ya berarti belum punya peluang untuk daftar kayak gitu. Nah, di sini udah saya bagi juga komponen beasiswa ini yang paling banyak cabangnya kembali karena memang komponennya tuh nggak cuma UKT atau biaya pendidikan teman-teman. Yang UKT pun bisa full funded atau not full funded. Berarti artinya dibayarinya sebagian. Misalkan UKT kita 5 juta. Tapi dari beasiswanya itu maksimal membiayai UKT 2.400.000. Nah, itu bisa jadi pertimbangan juga, teman-teman. Kalau beasiswanya memang tidak full funded kayak gitu. Terus living cost, apakah ada biaya hidupnya? Kalau ada berapa sih biaya hidupnya? 500.000 per bulan atau 600.000 atau 700.000 kayak gitu. Terus komponen berikutnya adalah hunian atau tempat tinggal. Biasanya ada beberapa donatur yang ngasih asrama nih teman-teman. Ngasih asrama tempat tinggal karena ada program pembinaan di dalamnya kayak gitu. Nah, tambahan yang lain atau side dish lain dari beasiswa itu adalah program pendampingan. Apakah bentuknya pendampingan langsung yang program rutin atau program pendampingan yang hanya 1 tahun itu 1 kali pendampingan di proyek tertentu, biasanya proyek sosial ya teman-teman kayak gitu. Nah itu perlu di dalami juga ketika memilih suatu beasiswa. Kayak gitu. Kita lanjut lagi, manfaat beasiswa apa aja sih? Tentu aja manfaat yang diharapkan ketika teman-teman mendapatkan beasiswa adalah bisa meningkatkan prestasi teman-teman. Kalau teman-teman dapat prestasi bagus, otomatis IPB-nya juga akan terdongkrak karena prestasi yang kalian dapat tentunya akan menaikkan reputasi IPB juga kayak gitu. Terus membantu meringankan beban orang tua juga karena orang tua udah nggak mikirin UKT atau living cost-nya teman-teman kayak gitu. Terus mengasah soft skill, hard skill juga karena biasanya ada pembinaan ya atau pendampingan teman-teman gitu. Meningkatkan kapabilitas mahasiswa karena ada beberapa beasiswa tuh yang ngasih pelatihan misalkan kayak YAPI mengumpulkan anak-anak YAPI untuk ikut pelatihan misalkan leadership camp kayak gitu. Nah, itu menambah kapabilitas teman-teman juga yang menerima beasiswa. Kemudian menyelesaikan studi tepat waktu. Nah, karena udah dibayarin UKT-nya, udah living cost, berarti harusnya udah bisa fokus nih di akademik. Jadi harapannya bisa lulus di tepat waktu gitu. Terakhir itu menjadi investasi pendidikan juga tentunya kalau teman-teman dibantu beasiswa, lulus tepat waktu juga,
terus jadi nanti lulusan yang unggul, kemudian dapat pekerjaan yang baik juga, itu otomatis akan memperbaiki SDM di Indonesia juga, kayak gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, nanti kalau udah jadi mahasiswa IPB secara resmi, berarti kalau udah registrasi ulang, udah selesai, udah membayar UKT, terus udah ikut MPKMB, nanti teman-teman bisa akses namanya studentportal.ipb.ac.id. Ini semua hal tentang akademik, tentang beasiswa, kegiatan, itu semua ada di sini teman-teman. Satu pintu namanya Student Portal. Saya nggak tahu nih teman-teman udah dapat apa belum. Harusnya kalau udah dapat email APPS sih, kayaknya sih belum ya, karena biasanya akses ini bisa diperoleh ketika sudah melakukan pembayaran UKT, terus dikasih akun IPB apa akun apps.ipb.ac.id untuk masuk login ke sini. Jadi ada akun khusus untuk masuk ke student portalnya. Karena teman-teman belum bisa akses, jadi saya coba screenshotkan isi dari student portal itu apa aja. Nah, salah satunya adalah menu kemahasiswaan. Nah, menu kemahasiswaan ini nanti beranak lagi nih teman-teman di di student portal. Menu kemahasiswaan itu ada sub menu namanya beasiswa, terus aktivitas, terus penyetaraan, terus proposal lomba juga, terus sertifikat PON, banyak hal. Nah, salah satunya kan beasiswa nih. Nah, di beasiswa itu nanti akan muncul beasiswa apa aja sih yang lagi dibuka di momen saat itu kalian buka. Dan ini pendaftarannya di student portal juga teman-teman. Nanti tinggal klik detail. Detail ini artinya apa aja sih syaratnya, apa aja fasilitasnya, ini kelihatan di sini nanti. Kemudian harus diupload, yang harus diupload apa aja itu ada di sini semuanya. Ini ada waktu bukanya, ada waktu tutupnya juga kayak gitu. Kemudian gimana sih langkah-langkah agar bisa dapat beasiswa? Karena teman-teman sudah ibaratnya mencoba KIP kuliah tapi belum beruntung lolos. Nah, di sini kita akan perbaiki untuk berstrategi daftar beasiswa yang lainnya, teman-teman kayak gitu. Jadi pertama tentu harus dari diri sendiri dulu. Butuh apa enggak sih? Terus siap, misalkan nih, siap nggak jadi mahasiswa IPB gitu kan? Siap. Terus kalau udah siap, siap nggak daftar beasiswa dengan kelengkapan dokumennya kayak gitu. Kalau masih mikir, atau nggak siap, ya mundur dulu berarti. Istirahat dulu, coba benerin apa niatnya dibenerin dulu, beneran mau daftar beasiswa apa enggak kayak gitu. Karena memang setiap beasiswa itu layak banget buat diperjuangkan ya teman-teman, layak banget untuk dipersiapkan semua dokumennya kayak gitu. Karena ya namanya juga dana donatur atau dana mungkin CSR atau dana mungkin kalau dari pemerintah kan dari pajak, yang amanahnya tidak sembarang amanah, yang pasti memerlukan dokumen yang valid kayak gitu. Nah, dimulai dari diri sendiri dulu, niatin dulu beneran daftar beasiswa butuh banget gak sih kayak gitu. Atau butuhnya misalkan lebih ke pembinaannya atau butuhnya lebih ke asrama gitu. Terus minta doa restu orang tua pastinya, dan eh apa ya, yakinkan kalau teman-teman udah dapat restu dari orang tua biar dipermudah jalannya pas daftar beasiswa kayak gitu. Kalau udah niat, udah dapat restu, nah tentu aja kan harus mengenali beasiswanya untuk bisa daftar ya teman-teman. Cara mengenalinya tentu aja harus identifikasi dulu, harus dikepoin nih, dikepoin beasiswa yang mau kalian daftar tuh apa aja sih, tipenya apa aja, sumbernya dari mana kayak gitu. Terus bikin prioritas. Kalau udah tahu beasiswanya itu butuh banyak dokumen, terus yang pengen didaftar nggak cuma satu, itu bikin prioritas beasiswa yang mau kalian daftar duluan itu yang mana, kemudian yang kedua yang mana kayak gitu, untuk bisa mengatur timeline biar nggak ketinggalan deadline-nya kayak gitu teman-teman. Kalau udah bikin prioritas, pelajari kriterianya, pelajari syaratnya, terus dari tahun-tahun sebelumnya tuh seperti apa dipelajari, karena beasiswa di IPB itu tiap tahun tuh ngulang pendaftarannya teman-teman, selalu buka, tiap tahun tuh ada selalu bukaan dan berulang gitu loh, syaratnya juga relatif sama, berulang, wawancaranya juga pasti biasanya sama kayak gitu. Jadi bisa teman-teman pelajari dari penerima-penerima sebelumnya. Terus harus persiapkan dokumen dengan baik juga kayak gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada kalender beasiswa yang dibuat sama Ditma YPB. Ini estimasi ya teman-teman, karena berdasarkan pembukaan beasiswa di tahun 2023. Nah, silahkan teman-teman bisa capture atau bisa diklik, disimpan linknya untuk teman-teman lihat. Biar tahu kalau setiap bulan tuh kalau teman-teman lihat ini pasti ada pembukaan beasiswa loh. Januari, Februari,
Ini artinya menandakan di bulan Januari yang buka Arga Citra gitu ya teman-teman bacanya. Bulan Maret nanti yang buka beasiswa ini. Terus bulan April. Nah, April ini KSC lagi buka. KIP Kuliah juga lagi buka kan, tapi buat SNBT kayak gitu. Karena yang SNBP udah selesai. Terus bulan Mei nanti suka ada beasiswa, apalagi sih yang buka ada di sini kayak gitu teman-teman. Jadi ini biar bisa ngatur strategi beasiswa mana sih yang mau didaftar dan di bulan apa kayak gitu. Walaupun estimasi, teman-teman tetap harus aktif nyari di websitenya langsung yang paling update di 2024. Khawatirnya ada perubahan tanggal atau pergeseran tanggal yang berbeda dengan tahun sebelumnya, gitu ya. Nah, terus pertanyaan berikutnya adalah beasiswa apa aja sih Kak yang bisa didaftar untuk saya maba tingkat 1 60 IPB 61 kayak gitu. Karena udah nggak lolos nih KIP kuliahnya kayak gitu. Nah, jangan khawatir, tadi udah di-spill Bu Yu satu yaitu beasiswa PT Bayan yang ngasih sampai semester 8, ngasih laptop, ngasih komponen paling lengkap juga kayak gitu. Dan kuotanya ada 40 teman-teman gitu. Ini bisa dicoba. Terus ada beasiswa PGA juga, beasiswa YAPI, Jabar Future Leader, Pemkot Bogor, Pancakarsa Kabupaten Bogor, Pemkot Batam, HJMU DKI Jakarta, UPZ Alhuriyah, beasiswa unggulan Kemendikbud dan BPI. Mari kita bahas satu-satu. Oke, kita ke beasiswa unggulan dulu ya teman-teman. Jadi kalau di Kemendikbudristek itu beasiswa nggak cuma KIP kuliah gitu, tapi ada beberapa macam beasiswa. Selain KIP kuliah, itu ada beasiswa unggulan. Nah, si beasiswa unggulan itu salah satu beasiswa yang mensyaratkannya adalah prestasi, jadi tidak melihat secara ekonominya. Mau ekonominya mampu, nggak mampu, itu nggak peduli. Pokoknya lolos seleksi di prestasinya dia. Nanti ada kayak biasanya wawancara, terus ada harus ngirim esai, terus ada kayak mini proposal tugas akhir kayak gitulah sih teman-teman. Untuk perancangan tugas akhir kayak gitu-gitu. Jadi lebih ke prestasi yang dinilai secara utama kalau beasiswa unggulan. Kuotanya berapa? Nggak ada kuota, asalkan lolos seleksi itu pasti lolos gitu. Tapi karena dia itu dapatnya cukup besar dan komponennya cukup lengkap nih teman-teman, biasanya agak lebih sulit seleksinya gitu. Tapi bukan berarti nggak bisa ya, karena memang lebih besar. Menurut saya worth it atau wajar ketika persyaratannya itu memang akan menjadi lebih berat. Tambahannya si esai itu ya, esainya benar-benar esai yang ilmiah sih kayak gitu. Gitu teman-teman. Silakan bisa dikepoin di websitenya beasiswaunggulan.kemendikbud.co.id ya. Di sini teman-teman nanti bakal dapat jadwalnya, dapat jenis beasiswanya. Jenis beasiswa ini, jadi unggulan itu nggak cuma buat S1. Unggulan itu ada unggulan untuk S1, unggulan untuk S2, dan S3 yang doktoral juga. Kalau KIP kuliah kan spesifik nih buat S1 aja. Kalau unggulan nggak ada multi serata, jadi ada S2 dan S3-nya. Nanti bisa dikepoin. Terus ini unduh ini adalah untuk ada pedomannya. Jadi ada buku pedoman pendaftaran beasiswa unggulan. Ya macam KIP kuliah juga ada pedoman pendaftaran KIP kuliah kayak gitu. Itu detail di situ, nanti teman-teman bisa kepoin, bisa dilihat-lihat, bisa di-download kayak gitu. Ada beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan, jadi ditaruh di FAQ. Nanti teman-teman boleh cek juga ya. Gitu, kita lanjut ya. Ke berikutnya adalah beasiswa. Oh, sorry, keklik ya. Jadinya masuk ke websitenya. Oke, kalau udah masuk ke websitenya, kita lihat aja langsung ya, teman-teman di sini. Nah, di bawahnya itu ada ini buku panduan. Buku panduannya masih yang 2023, teman-teman, karena belum rilis pendaftaran untuk 2024. Biasanya nanti di bulan-bulan Juli, Agustus, September lah kayak gitu. Nah, di sini lengkap banget ya. Nih kalau teman-teman lihat daftar isinya itu ada S1, S2, S3 dibedakan karena emang persyaratannya per jenjang beda-beda. Kita spill dikit kali ya persyaratannya. Nah, persyaratan kalau S1 pasti harus lulus pendidikan menengah yang lulus pada tahun berjalan atau 2 tahun terakhir. Saya rasa ini sama kayak kuliah juga ya syaratnya. Terus harus memiliki surat penerimaan atau keterangan lulus atau LOE. Ini berarti teman-teman bisa pakai surat keterangan aktif mahasiswa IPB. Jadi nanti ada surat yang menyatakan nama kalian, NIM berapa, diterima di jurusan atau prodi apa, angkatan berapa, kayak gitu. Itu namanya LOE atau surat keterangan penerimaan mahasiswa.
Terus surat keterangan aktif kuliah ini juga sama. Semuanya itu dokumennya kalau di IPB bisa minta di helpcenter.ipb.ac.id ya, kayak gitu. Nah, ini ada juga sebenarnya kalau BU bedanya dengan KIP adalah BU bisa daftar di semester 3 juga kayak gitu teman-teman. Jadi kalau nggak lolos di semester 1 pengen nyoba di semester 3 BU itu masih bisa gitu. Terus harus bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan ini tentunya dibuktikan dengan sertifikat. Jadi nanti kalau di Kemendikbud itu ada layanan untuk pelatihan bahasa. Salah satunya bahasa Indonesia juga teman-teman. Nah, di bahasa Indonesia ini nanti syarat dari BU wajib ikut daftar tes bahasa Indonesia yang di websitenya Kemendikbud kayak gitu. Nanti teman-teman kepoin aja ada di situ yang pengen daftar BU gitu. Oke, mungkin itu aja spillnya sedikit. Kita akan balik lagi ke slide selanjutnya yang akan bahas soal beasiswa BPI, Beasiswa Pendidikan Indonesia, bakti kami untuk edukasi. Sama juga, ini dari Kemendikbudristek juga. Jadi masih sekeluarga dengan KIP kuliah. Jadi kalau di Kementerian Pusat nih teman-teman, ketika berkumpul nih para perguruan tinggi itu selalu punya istilah gitu kan di keluarga Kemendikbudristek itu ada yang namanya beasiswa kakak adik ibu bapak kayak gitu. Nah, kakak itu adalah KIP kuliah, adik itu ada afirmasi pendidikan tinggi ada teman-teman buat yang 3T Papua Barat kayak gitu. Ibu itu BU, beasiswa unggulan, bapak itu beasiswa pendidikan Indonesia. Jadi paket lengkap banget di Kemendikbud itu menyelenggarakan semua beasiswa yang tinggal kalau kitanya pengen kuliah pasti ada jalan tinggal daftar aja kayak gitu. Jadi dari pemerintah pun udah disediakan kayak gitu. Ini sama ya websitenya di Kemendikbud tadi juga nanti bisa dikepoin aja teman-teman. Nah selanjutnya lagi beasiswa KJMU. Nah ini khusus yang punya KTP atau KK atau KTP Jakarta ya. Nah bisa daftar KJMU di mana KJMU ini fasilitasnya adalah 9 juta per semester ya teman-teman. Gitu. Gitu. Kemudian, hmm, ini timeline yang tahun kemarin ya, 2023. Sekarang sudah, kayaknya sekarang lagi proses pembukaan lagi sih, pendaftaran lagi. Kalau KJMU pendaftarannya via SMA ya. Jadi harus ke SMA-nya masing-masing, mendaftar. Nanti guru SMA akan mendaftarkan ke Pemprov DKI Jakarta. Gitu. Nah, kemudian lanjut ke beasiswa PGA yang tadi sempat saya sebutkan juga, di mana PGA itu Persatuan Golf Alumni IPB. Nah, beliau, bapak-bapak, ibu-ibu dari PGA ini memberikan fasilitasnya UKT semester 1 sampai 8. UKT aja teman-teman kalau PGA. Nah, pendaftarannya biasanya di bulan Juli atau September gitu. Oke, lanjut ke beasiswa YAPI. Ini dari alumni juga, Yayasan Alumni Peduli IPB. Ini hampir mirip kayak KIP kuliah syaratnya, beda di fasilitas saja. Di mana fasilitasnya UKT-nya tuh ada maksimal nominal UKT, jadi nggak full funded, tapi ada maksimalnya. Kalau nggak salah sih 5 juta per semester, jadi kalau UKT kalian di atas 5 juta, dibayarin sama YAPI-nya cuma 5 juta. Kayak itu ada living cost juga. Dan diberikannya 1 tahun aja, dan akan dipersilahkan perpanjangan jika punya track record bagus dan aktif ya ikut kegiatan YAPI. Tuh, terus lanjut ke beasiswa JFLS. Nah, kalau tadi KJMU Jakarta, JFLS ini buat yang punya KTP atau KK Jawa Barat. Jawa Barat itu berarti termasuk Kota Bogor, Kabupaten Bogor juga ya teman-teman. Warga lokal berarti juga bisa. Tuh. Kalau ini juga sama multistrata, D3 S1 bisa, S2 bisa, S3 bisa. Jadi silahkan kategori teman-teman masuknya mana itu yang harus dilengkapi ya. Oke, kemudian ini masih lanjutan JFLS timelinenya sama websitenya silahkan boleh di capture kalau teman-teman dari Jabar. Nah, lanjut ada beasiswa UPZ Aluriah. Ini sumbernya dari zakat ya teman-teman. Jadi penerimanya pun harus memenuhi kualitas dari penerima zakat kayak gitu. Nah, zakat ini dikelola oleh Masjid Aluriah IPB. Ada lembaganya namanya tadi UPZ, Unit Pengelola Zakat Aluriah. Terus dijadikan sebuah beasiswa kayak gitu. Beasiswanya macam-macam bentuknya, bisa living cost, bisa bantuan tempat tinggal kayak dibayarin kosannya langsung dari UPZ ke Bapak Ibu pengelola kosan, atau bisa UKT atau tugas akhir.
lanjut, terus ada beasiswa Pancakarsa. Nah, beasiswa Pancakarsa ini beasiswa untuk yang teman-teman punya KTP-nya Kabupaten Bogor ya, kayak gitu. Ini diberikannya maksimal, kalau nggak salah sih kemarin 10 juta deh ya, kalau nggak salah ya. Karena dia baru satu angkatan gitu teman-teman Pancakarsa, ini baru. Nah, ini baru ada lagi buka. Nah, ini khusus untuk yang punya KTP Kabupaten Bogor. Selanjutnya itu yang punya KTP Kota Bogor atau KTP Kota Batam. Nah, sama-sama dari Pemda dan memberikan bantuan UKT dan living cost juga, teman-teman. Gitu. Oke, nah ini jangan lupa di-follow Instagramnya di Mau IPB. Info-info selama teman-teman belum bisa akses student portal tadi, teman-teman bisa ikuti di media sosial di Mau IPB sama di helpcenter.ipb.ac.id. Kalau teman-teman punya pertanyaan seputar beasiswa atau seputar apapun sebenarnya sih tentang IPB, bisa ditanyakan via helpcenter.ipb.ac.id gitu. Selain dua media sosial ini, ada media sosial lagi, satunya yang Instagram @beasiswaipb, dan ada juga halo.admisi.ipb.ac.id. Nah, apa sih bedanya Halo Admisi sama Help Center? Kalau Halo Admisi ini sebenarnya khusus untuk Camaba. Jadi pertanyaan-pertanyaan kalian kalau tentang registrasi mahasiswa baru, itu bisa ke halo.admisi.ac.id. Tapi kalau teman-teman udah jadi mahasiswa IPB dan pertanyaannya lebih maksudnya spesifik ya, nggak tentang registrasi mahasiswa baru, tapi misalkan tentang apa ya, misalkan nanya, oh misalkan kalau minta surat gitu kan, minta surat dibuatkan surat keterangan aktif mahasiswa IPB, nah itu biasanya mintanya ke helpcenter.ipb.ac.id gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini peraturan penerima beasiswa di IPB adalah setiap mahasiswa IPB tidak diperkenankan double beasiswa dengan komponen yang sama dan dalam periode yang sama, teman-teman. Hal ini dalam rangka sebetulnya biar ada pemerataan. Kalau tadi teman-teman lihat persentase penerima beasiswa kan baru setengahnya ya, baru 1 dari 2 mahasiswa itu menerima. Kita pengennya sebenarnya semuanya dapat beasiswa. Jadi sangat menyarankan untuk tidak double beasiswa. Gitu. Nah, mungkin udah itu Neng yang bisa saya sampaikan. Kembali ke Neng lagi, Sra. Baik, terima kasih kepada Mbak Mun yang telah memaparkan materinya ya. Ternyata teman-teman banyak banget beasiswa yang bisa teman-teman ikutin. Tidak hanya KIPKA, melainkan tadi sudah Mbak Mun jelaskan ya, yang bisa kalian ikutin itu ternyata banyak banget dan bisa dipersiapkan nih mulai dari sekarang. Juga dipilih-pilih sesuai dengan kriteria dari kalian. Oke, sebelum lanjut, mungkin nanti akan ada sesi pertanyaan, tapi buat kalian yang mau bertanya, bisa di-keep dulu pertanyaannya. Sebelum lanjut, akan ada informasi yang akan disampaikan oleh Bang Apip. Kepada Bang Apip, dipersilahkan. Simbolnya apa aja, terus itu mewakili Tes, suaraku masuk nggak nih? Radio Aceh, Dio Aceh, Aman, sama Bang. di Masuk, Bang. gitu. Oke. Sebelumnya buat teman-teman angkatan 61, perkenalkan nama aku Muhammad Afifat Windrigo. Kebetulan di sini aku ingin izin menyampaikan ya tentang beberapa informasi, yaitu tentang open pre-order Just Lab. Jadi untuk kalian yang akan masuk ke jenjang selanjutnya yaitu perkuliahan, untuk khusus anak-anak ST atau Sains Teknologi ST. Jadi buat DPKU itu dibagi ke dua dibagi ke dua, jadi ST dan SS. Nah, untuk ST itu dari kalian itu bakal ada masuk ke lab. Nah, labnya itu bakal membutuhkan Just Lab. Maka dari itu, kami mau coba bantu dengan menyediakan Just Lab yang harganya itu bisa bersaing lah, harganya itu cukup murah dibanding yang lainnya dengan kualitas yang bisa bersaing.
Nah, kenapa kami lampirkan sekarang? Karena harapannya kalian bisa mempersiapkan ini sebelum masuk ke perkuliahan. Nah, ini jadi dari kami, dari Galaksi, yaitu paguyuban KIPKA dan Bidik Misi, yaitu paguyuban KIPKA di IPB itu menyediakan open pre-order Just Lab seperti yang ditampilkan di layar. Jadi untuk maba 61 kami menyediakan Just Lab dengan harga 82.000. Nah, ini harganya bisa dibilang lebih murah dibanding Just Lab Open PO yang lainnya. Bisa dilihat. Dan untuk kualitas bisa dijamin bisa bersaing lah untuk kualitas. Dan kami juga kenapa kami menyediakan yang lebih murah? Karena dari awal kita emang mau ngebantu dari kaliannya supaya bisa mendapatkan kualitas yang bisa bersaing dengan harga yang lebih murah. Yang harapannya dapat meringankan untuk penyediaan dari kit kuliah sendiri. Nah, buat kalian yang mau open pre-order Just Lab bisa buka di link pemesanannya atau bisa tanya-tanya dulu nih ke narahubungnya. Ada Dendi dan Celia. Nomornya udah tercantum di sini. Dan buat kalian yang mau tahu info-info tentang penjualan-penjualan, info-info tentang nanti ada perangkat kuliah, terus Just Lab ini, nanti kalian bisa buka di IG-nya Galaxy Store. Nah, jadi Galaxy Store itu salah satu IG belanjanya untuk mahasiswa yang mau belanja melewati Galaxy. Gitu. Fotonya bebas, foto di labnya Ya bebas. mungkin itu aja sih yang bisa aku sampaikan. Kalau nanti misal ada pertanyaan, boleh ditanyain aja. Dan ini nanti mungkin bakal di-share juga ya ke kalian. Dan kalau misalnya ada yang mau kurang jelas atau mau ditanyakan, bisa ditanyakan aja. Terima kasih. Apa namanya? Oke, sama-sama Bang Apip. Jadi, buat teman-teman ya yang masuk ke kelas ST, yang termasuk kelas ST, bisa banget di-order Just Lab-nya di Galaxy Store ya, teman-teman. Bisa langsung dicek aja. Oke, karena tadi sudah disampaikan informasinya sama Bang Apip, sekarang kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Kepada teman-teman 61 yang akan bertanya seputar beasiswa atau materi yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Mun, boleh raise hand terlebih dahulu. Oke, teman-teman yang mau bertanya, boleh langsung raise hand atau open mic. Oke, untuk Wulandasari, apa akan bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada salah satu beasiswa yang membutuhkan surat LOA itu, yang itu nanti diurusinya itu ke mana ya Kak? Terima kasih. Baik. Kepada Mbak Mun,
Apa masih ada di ruang Zoom? Masih. Mbak Mun, apa Masih. langsung dijawab aja? Boleh Atau di... langsung ya. Oke. Oke, tadi yang LOE itu beasiswa unggulan ya, yang dia minta surat, semacam surat rekomendasi sebetulnya, rekomendasi kalau teman-teman adalah betul mahasiswa IPB dengan NIM berapa, fakultas apa, dan akan mendaftar beasiswa unggulan, kayak gitu. Nah, ngurusnya itu tadi yang sempat aku sampaikan ya, di helpcenter.ipb.ac.id. Nah, teman-teman nanti bisa minta persuratan tersebut di helpcenter.ipb.ac.id. Atau kalau teman-teman mau minta secara langsung, tapi ini baru bisa dilakukan kalau teman-teman memang sudah ini ya, sudah resmi jadi mahasiswa IPB, yaitu ya setelah MPKMB tepatnya di Help Center. Kalau teman-teman pengen mintanya secara offline atau langsung, itu bisa ke kalau anak PPKU, anak tingkat 1 itu nanti ada namanya akademik, bagian sekretariat akademik PPKU. Gedung CCR yang kalau dari Asrama Putri itu tinggal nyebrang sih depannya. Nah, itu ada sekretariat akademik PPKU yang akan memfasilitasi juga sebetulnya pembuatan surat tersebut gitu selain di Help Center. Kalau di Help Center itu kan minta secara online ya, tapi kalau teman-teman minta langsung bisa ke tadi sekretariat PPKU. Gitu, Wulandasari. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke. Terima kasih kepada Mbak Mun yang telah menjawab pertanyaan dari Wulandasari. Selanjutnya, apakah ada yang mau bertanya lagi? Ada Syafiq yang resen itu. Oh, oke. Kepada Syafiq Fatinas, boleh langsung ditanyakan pertanyaannya. Izin bertanya, Bu. Untuk yang beasiswa unggulan itu, kan tadi syaratnya itu untuk S1 ya, ada S1, S2, S3. Nah, kan saya tuh vokasi ya, D4. Itu termasuk atau enggak ya, Bu? Atau Oh, emang nggak bisa? oke. Jadi vokasi, bener aku bukain di sini. Jadi kalau vokasi itu 2 tahun yang lalu nggak bisa daftar beasiswa unggulan. Jadi vokasi tepatnya D4 baru bisa daftar beasiswa unggulan itu kemarin di 2023. Dan kemungkinan di tahun ini 2024 juga bisa daftar kembali asalkan Syafiq ada di prodi yang punya akreditasi minimal B kayak gitu. Jadi kalau prodinya mempunyai akreditasi C itu berarti nggak bisa daftar. Yang bisa daftar itu yang akreditasi prodinya sudah B minimal atau berarti A lebih tinggi lagi gitu. Berarti akreditasinya itu bakal ngaruh nggak? Atau misalnya akreditasi A lebih chance keterima lebih tinggi? Enggak sih, lebih ke syarat utama aja. Kalau memang terakreditasi berarti bisa daftar, gitu aja sih. Tapi tidak mempengaruhi nanti kalau misalkan A akan lebih besar peluang diterimanya dibanding B itu enggak mempengaruhi itu. Kalau peluang itu nanti didasarkan dari dokumen yang teman-teman upload, terus dari hasil wawancara sama esai yang teman-teman submit, gitu. Syafiq. Baik, terima kasih, Bu, informasinya. Sama. Oke, terima kasih kepada Syafiq atas pertanyaannya. Mungkin pertanyaan selanjutnya kita baca dari Mbak Mun. Boleh. Oke, ini pertanyaan selanjutnya dari Arianti Rahma. Malam Kak, izin bertanya dan mohon maaf tidak bisa on cam atau on mic. Mau tanya untuk beasiswa PT Bayan, apakah beasiswa PT Bayan hanya dibuka di semester awal saja atau dibuka di setiap tahun? Terima kasih. Silakan kepada Mbak Mun. Ya, Bayan itu dibukanya setiap tahun 1 kali dan untuk mahasiswa semester 1 aja tuh. Jadi nanti langsung nih dapatnya untuk semester 1 sampai semester 8. Nah, misalkan nih Arianti daftar nih semester tahun ini ya, tahun 2024. Terus nanti lolos nih bayannya. Berarti nanti Arianti bakal dapat sampai 2028 ya, 4 tahun soalnya kan gitu.
Terus anak-anak 62 nanti kalau masuk IP lagi, berarti bisa daftar nggak, Mbak? Bisa lagi, nanti ada kuota lagi di tahun berikutnya, tapi khusus anak 62 juga gitu, yang nggak bisa didaftar sama anak angkatan-angkatan lain. Jadi tiap tahun akan buka, tapi buat angkatan itu aja ya, kayak kayak KIP kuliah lah. KIP kuliah kan cuma bisanya untuk maba ya gitu. Untuk maba yang daftar di tahun itu, nggak bisa untuk yang udah semester 2 atau semester 3. Gitu, Arianti. Baik. Pertanyaan selanjutnya, Mbak, dari Amanda. Izin bertanya, kalau untuk pembelian jas lab dan jas almet itu masing-masing ya, tidak termasuk ke living cost. eh gimana gimana? Oke, saya ulang ya, Mbak. Izin bertanya, jadi untuk pembelian jas lab dan juga alma maternya itu, jadi dibelinya itu masing-masing, tidak termasuk ke living cost. Kalau jadi Just Lab itu kan mandiri ya tadi dibelinya adalah lewat pembukaan-pembukaan PO dari masing-masing vendor yang buka kayak gitu. Misalkan tadi anak-anak Galaxy buka untuk PO-nya Just Lab kayak gitu. Berarti nanti teman-teman harus memesan, membeli dan membayar serta mengambil ke vendor yang kalian beli. Tapi tidak dikolektifkan sama IPB. Kenapa enggak? Karena memang enggak semua fakultas membutuhkan jas lab tuh, gitu. Jadi dipersilakan membeli secara mandiri sebetulnya. Itu jadi enggak ada kaitannya dengan IPB-nya. Kalau Almed itu sudah satu include dengan UKT. Jadi kalau teman-teman udah bayar UKT itu sudah komponen masuk, salah satunya adalah alma mater kayak gitu. Gitu sih, Neng. Semoga menjawab. Oke, Mbak. Ternyata cukup ada 2 lagi di chat dan 1 secara langsung nih, Mbak. Apakah mau semua dijawab dan dicukupkan sampai itu atau bisa dilanjut, Mbak? Boleh ya 2 lagi, satu yang resen sama satu di chat kali ya. Oke. Boleh yang langsung aja dulu. Untuk yang raise hand, Miladiah Maulna, dipersilahkan. Oke, terima kasih Kak. Sebelumnya izin bertanya, kan tadi itu di setiap mahasiswa IPB itu tidak diperkenankan double beasiswa dengan komponen beasiswa yang sama dan dalam periode yang sama dalam rangka pemerataan penerima beasiswa. Nah, kalau misalkan kita dapat beasiswa yang tadi disebutkan oleh Kak Mun, terus kita daftar lagi, tapi tidak ada dalam daftaran beasiswa yang tadi disebutkan, itu apakah boleh? Oke, berarti beasiswanya eksternal di luar IPB ya? Nggak ada di IPB gitu ya? Kalau Ya. beasiswanya eksternal itu boleh karena berarti kan tidak pendaftarannya nggak melalui IPB. Jadi tidak akan ada double tuh di database-nya IPB. Asalkan beasiswa memang eksternal ya. Biasanya yang nggak boleh adalah beasiswa yang sama-sama bekerja sama dan dibuka di IPB. Jadi di database-nya IPB itu kedetek tuh kalau ini tuh double udah dapat beasiswa ini. Terus periodenya dari kapan sampai kapan itu muncul di database-nya. Nah, itu kedetek double-nya biasanya karena itu. Karena seperti itu ya, sama-sama dari IPB. Kalau satunya itu eksternal yang database-nya nggak di IPB, itu nggak masalah sih, bisa-bisa aja gitu. Kalau misalkan, oh iya, jadi kalau misalkan tadi kan ada yang tadi disebutkan oleh kamu itu beasiswa yang bekerja sama sama IPB. Nah, apakah ada beasiswa yang pasti survei ke rumah gitu? Melihat kondisi rumah kayak gitu. KJMU itu visitasi dia. KIP kuliah tuh sampling. Kalau KJMU tuh semua divisitasi ke rumah. Terus kalau beasiswa swasta jarang sih sampai visitasi. Kalau beasiswa swasta BUMN atau alumni itu biasanya nggak pakai visitasi, cuma wawancara, esai gitu aja sih. Sama tes eh, skolastik mungkin. Yang suka visitasi biasanya adalah yang pakai anggaran-anggaran pemerintah kayak APBN atau APBD. Yang Pemkot Bogor tadi, pemerintah kota Bogor itu visitasi. Pemkap yang Kabupaten Bogor juga sangat visitasi. Karena kan memang
Dia dapat beasiswa dari pemerintah kabupatennya, di mana dia tinggal di daerah kabupaten itu juga. Jadi kan maksudnya berarti masih deket-deket si eh, pemerintah kabupaten atau kotanya kan. Nah, itu divisitasi tuh biasanya lewat lurahnya, nanti lurahnya yang akan memberikan nilai-nilai gitu. Itu sih kalau yang APBN sama APBD. Kalau yang swasta, terus yayasan, alumni ya relatif enggak ada visitasi. Gitu. Terima kasih, Kak. Sama. Baik, saya izin bacain pertanyaan yang ada di chat ya, Mbak. Boleh. Pertanyaannya dari Ikram. Izin bertanya, saya dapat informasi, katanya kalau beasiswa etos ID tidak buka tahun ini, betul? Tapi di kalender beasiswa ada. Jadi yang benar yang mana ya? Oke, kalau Ethos ID itu sebenarnya kemarin sudah buka, sudah apa kemarin ada wisudaannya juga kayak gitu. Tapi memang tidak untuk mahasiswa baru yang kemarin. Jadi sudah bergeser prioritas penerimanya melihat mungkin evaluasi ya dari program-program tahun sebelumnya yang ketika menerima mahasiswa baru. Biasanya Ethos itu akan membuka karena dia itu ada asramanya yang menuntut ada pembinaan, kemudian menuntut ada hafalan juga gitu yang harus dipenuhi selama menerima etos. Jadi memang diperuntukannya untuk mahasiswa yang tingkat 2 ke atas kayak gitu. Nah, yang tahun ini setahu saya sih kalau yang ongoing menerima kemarin sempat ada evaluasi atau monef gitu, monef semesteran dan untuk sebagai syarat perpanjangan beasiswanya yang sudah menerima sih kayak gitu. Apakah akan buka apa enggak yang tahun 2024? Kita belum dapat informasi sebenarnya karena mereka sebenarnya kerjasama dengan IPB juga, tapi akan konfirmasi dulu ke pusat mereka dulu apakah akan ada buka lagi apa enggak, baru nanti ngabarin ke IPB-nya. Tapi sampai per bulan April ini belum ada ya informasi dari etosnya secara resmi kalau oke buka Mbak, oke enggak kayak gitu tuh belum. Adanya kemarin cuma Monef untuk penerima yang ongoing gitu sih. Nah, Baik, Mbak, terima kasih. Ternyata Mbak masih ada 3 lagi nih pertanyaannya. Apa bisa masih dijawab, Pak? boleh silakan. Oke, saya izin bacain ya, Mbak. Pertanyaan dari Mareta. Izin bertanya, jika mengikuti beasiswa lain dari selain IPB dan juga mengikuti beasiswa dari IPB, jadi aktif beasiswa secara bersamaan, apakah bisa? Maksudnya beasiswa yang eksternal bukan ya? Kayak tadi pertanyaannya Yang yang ini sebelumnya. 2 nih, Mbak. Jadi dapat yang di luar, tapi dapat yang di IPB juga. Oke, pokoknya asalkan tadi sih yang satunya eksternal, jadi satunya itu tidak dikelola oleh IPB dan satunya yang dikelola IPB itu dipersilahkan karena nggak ada double karena di database-nya IPB cuma satu kan yang beasiswa internal, sedangkan beasiswa eksternal nggak ada di database IPB, jadi nggak akan kedetek tuh kalau double gitu. Gitu sih konsepnya berarti ini. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Dela Susilawati. Izin bertanya, terkait pemerataan beasiswa di IPB, apakah sistemnya direkomendasikan atau sesuai dengan keinginan? Oke. Kalau itu sifatnya sesuai keinginan, karena kompetitif tadi teman-teman. Kompetisinya adalah kompetisi per mahasiswa masing-masing. Walaupun biasanya nih ada beasiswa yang saya nggak tahu sih kalau beasiswa yang biasanya ada syarat esainya itu yang daftar dikit gitu. Contohnya adalah beasiswa Bank Indonesia. Dia itu minta esai yang eh, temanya menggambarkan apa sih yang pengen kamu tuju setelah kamu lulus dan apa yang akan kamu wujudkan pas lulus itu untuk kemajuan Indonesia kayak gitulah intinya umum kan esainya kayak gitu. Nah, itu tuh yang daftar tuh dikit banget. Misalkan kota 100 yang daftar cuma 38 kayak gitu. Nah, endingnya kita mencari nama-nama mahasiswa yang kita tahu butuh beasiswa dan kita rekomendasikan untuk daftar. Jadi kita kayak japri gitu atau kita email anak-anak tersebut untuk mendaftar beasiswa Bank Indonesia di student portal.
terlepas nanti dia daftar atau enggak itu kembali lagi ke mahasiswanya, tidak ada paksaan kayak gitu. Tapi kita infoin secara spesifik untuk mendaftar kayak gitu. Walaupun nanti belum tahu juga sih diterima apa enggak karena tetap sesuai dengan hasil seleksinya kayak gitu teman-teman. Jadi apa ya mungkin bisa direkomendasikan kalau ketika yang minat daftarnya itu sangat kurang dari target, tapi kalau yang daftar udah banyak banget biasanya ya udah kita akan seleksi dari yang udah ada aja kayak gitu, tidak merekomendasikan yang belum daftar kita rekomendasi itu enggak sih sejauh ini kayak enggak kayak gitu gitu. Baik, Mbak. Mungkin ini akan jadi pertanyaan terakhir ya, Mbak. Untuk pertanyaan dari Salwa, pertanyaannya, apakah bagi yang tidak menerima KIPKA bisa mendaftar kembali atau tidak ya? Gimana ya? Gimana? Oke, yang enggak daftar KIPKA, apakah bisa daftar lagi? Oke, kalau daftar sih sebenarnya bisa-bisa aja ya teman-teman. Tapi lihat dulu nanti apakah buka kembali untuk teman-teman jalur SNBP kayak gitu. Karena setelah ini prioritas pendaftarannya itu adalah untuk mahasiswa yang SNBT dulu. Nah, abis SNBT udah selesai kita seleksi, baru kita seleksi yang jalur mandiri. Atau kalau teman-teman tahu, jalur mandirinya IPB itu tidak hanya SMIPB, seleksi mandiri, tapi ada juga jalur ketua OSIS, terus jalur PIN juga, prestasi internasional, yang nanti akan dipersilahkan untuk mendaftar KIP kuliah juga, kayak gitu. Kemudian setelah seleksi KIP kuliah yang jalur mandiri ini selesai dilakukan, nah kan ketemu nih kuotanya berapa ya? Kuota SNBT, kuota SNBP juga ditambah kuota yang SM kayak gitu. Totalnya berapa? Nah, IPB itu saat ini kan punya kuota KIP-nya 1236, 1236 teman-teman. Kalau ternyata, loh ini baru 1000 misalkan gitu, atau baru 1100, masih ada 123, ada 1236, 1230, masih ada 100-an lah, 123-an lah misalkan. Nah, dari 100 itu kita akan buka secara umum untuk pertama yang kemarin belum finalisasi SNBP di laman KIP kuliah kayak gitu. Kemudian yang kedua untuk yang belum finalisasi atau belum sinkronisasi antara SNBP sama KIP, belum sinkronisasi SNBT sama KIP, belum sinkronisasi sama jalur mandiri dan KIPK-nya kayak gitu. Kemudian prioritas berikutnya adalah yang teman-teman apa ya? Kalau yang ditolak mau daftar lagi silahkan. Sejauh ini sih yang kemarin kita data adalah prioritasnya kayak gitu, yang belum finalisasi sama belum sinkronisasi. Tapi ketika itu nanti dibuka sebenarnya buat dua kategori ini, yang umum di luar dua kategori ini sebetulnya juga bisa daftar kayak gitu. Jadi silahkan kalau mau daftar lagi, berarti teman-teman harus mengikuti proses seleksinya kembali kayak gitu. Yang mungkin ini ya proses seleksinya standar sih kayak kemarin yang ngumpulin berkas. Tapi kalau teman-teman yang ditolak pasti udah lengkap kan ya berkasnya. Nah, itu mungkin tidak perlu ngisi berkas lagi, tinggal nanti bakal diundang wawancara untuk konfirmasi beberapa hal. Nah, silahkan teman-teman kalau misalkan eh apa namanya kemarin merasa belum puas wawancaranya atau merasa ada yang belum tersampaikan sehingga kayaknya ini nih yang nyebabin saya nggak diterima kayak gitu. Nah, silahkan daftar lagi. Terus dipastikan pas wawancara yang kesempatan kedua itu teman-teman all out menyampaikan semua kondisi secara real tanpa ada yang dilebih-lebihkan atau dikurangkan. Siapa tahu nanti jadi salah satu ini ya yang membantu untuk mungkin kemarin nggak lolos di kesempatan kedua jadi lolos karena teman-teman menyampaikannya secara rinci, secara lengkap juga kayak gitu. Mungkin gitu ya, Neng. Baik, terima kasih kepada Mbak Mun.
Mungkin buat teman-teman yang masih pengen bertanya, bisa di-keep dulu dan ditanyakan di lain kesempatan ya teman-teman, berhubung waktu yang tidak memungkinkan dan masih ada kegiatan selanjutnya nih. Baik, sesi Q&A saya cukupkan. Terima kasih kepada teman-teman 61 yang aktif bertanya dan kepada Mbak Mun yang telah bersedia menjawab. Baik, sebelum kita tutup, masih ada satu acara nih teman-teman. Kepada pemateri selanjutnya, Bang Hizkia, apakah sudah hadir pada ruang Zoom? Baik, kita lanjut ke kegiatan selanjutnya. Alhamdulillah, sampailah kita pada penghujung acara. Sebelum saya tutup, kita akan dokumentasi terlebih dahulu. Jadi buat teman-teman 61, silakan dipersiapkan dan mengaktifkan kameranya. Baik, sudah siap? Izin saya pandu ya, teman-teman. Untuk slide pertama, 3, 2, 1. Slide kedua, 3, 2, 1. Slide ketiga, 3, 2, 1. Baik, teman-teman, terima kasih. Oke, nanti bisa dicek di YouTube-nya Subdit Kesejahteraan Mahasiswa IPB ya, teman-teman. Baik, kegiatan telah selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi pada Zoom kali ini. Dan tak lupa saya memohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan selama berlangsungnya kegiatan ini. Saya, Ning Ajeng Rahmita, IPB 60, selaku Master of Ceremony Pendampingan Beasiswa Angkatan 61, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum teman-teman keluar dari Zoom, bisa diisi presensi terlebih dahulu ya. Jika sudah mengisi presensi, dipersilakan untuk keluar dari ruang Zoom. Terima kasih. Mahasiswa, masa yang indah, mencipta kenangan dan cerita, bertabur impian dan harapan. Masa ini untuk menempa diri, raihlah ilmu dan jiwa pengabdi, siapkan diri untuk membangun negeri. Keemasan masa ini lewati bersama, karya gemilang, karya prestasi. Tuhan tunjukkan padaku langkah untuk maju, untuk mengukir sejarah baru. Mahasiswa, masa yang indah, juta kenangan dan cerita,